Oke, ya kita mulai kelas kita. Sebelumnya saya mau ngajak teman-teman kenalan, tapi pasti teman sebagian besar udah kenal ya sama Mas Arif. Oh belum, ya. Baik, jadi secara ofisial kita perkenalkan dulu. Yang di sebelah kanan saya, Mas-mas berkacamata namanya Mas Arif Budiman. Arif Budiman adalah lulusan Ilmu Komunikasi dari Universitas 11 Maret Surakarta. Mungkin ada yang satu kota asal dari Solo, nggak ada ya kayaknya. Angkatan tahun 2022 lulus. Saat ini Arif bekerja sebagai spesialis media sosial freelance. Ia menunjukkan keahlian dalam bidang komunikasi digital. Selain menjadi freelancer, Arif aktif terlibat dalam berbagai proyek pemasaran digital. Selama bekerja di Histeria, Arif memainkan peran penting dalam merancang kampanye media sosial yang berdampak dan menciptakan konten video yang menarik. Jadi kalau mengikuti media sosialnya Histeria, banyak sekali unggahan-unggahan itu hasil karya Mas Arif. Nanti yang mana boleh diterangkan ya Mas Arif Ya ya. viewernya paling gede. Oke. Di luar kegiatan profesional, Mas Arif memiliki hobi mengumpulkan meme, menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap budaya internet. Keterampilan beliau ini beragam, mulai dari manajemen media sosial hingga pembuatan konten. Sehingga Arif ini menjadi salah satu yang berpengalaman dalam ranah pengembangan media sosial. Jadi topik yang akan dibawakan malam hari ini juga tidak jauh-jauh dari media dan media sosial. Saya persilakan Mas Arif. Selamat malam everybody. Nel, keep ya Nel. Langsung klik aja nih. Oke. Apakah kalian sudah capek? Oke, kita cepat aja berarti ya. Perkenalkan, tadi udah dikenalin sama Mbak Ivon, nama saya Arif. Kok nggak bisa? Ya gimana dong? Dokter kali ya, spesialis dokter. Oke, seperti yang udah diceritain Mbak Ivan tadi, beberapa konten yang terakhir dibikin Histeria yang viewernya banyak itu karena saya. Nggak usah lah, FYP gitu kok. Oke, langsung aja kali ya, nggak usah kenalan dia. Nanti nongkrong-nongkrong. Oke, kali ini ada yang tahu kita mau ngomongin apa? Ya elah, kita ngomongin ini. Perlu kurangin? Atau mau dimatiin semua? Oke kalau gitu. Nggak ada nih. Dah? Nyerah? Ya elah, masa nyerah? Clue pertama. Car. Ini siapa selanjutnya? Siapa? Salah. Bener sih. Actor. Ini apa? Me. Ini judul lagunya? Dia. Ini siapa? Sohi. Sial. Oke, kita today bakal ngomongin karakter media dan media sosial. Langsung saja. Pertanyaan pertama, apakah membangun kota bisa lewat media? Bisa. Contohnya apa tuh konteksnya? Gimana? Oh, city branding berarti. Oke, bisa. Nah, lalu media yang kita bakal bahas ini kan ada hubungan yang erat dengan komunikasi. Nah, ini adalah definisi komunikasi.
Ini saya screenshot dari skripsi saya ya. Ya, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Sedangkan Laswell menjelaskan bahwa cara yang tepat untuk mengartikan komunikasi adalah menjawab pertanyaan sebagai berikut. Siapa, dengan apa, melalui channel apa, untuk siapa, dan apa impact-nya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur, yaitu nggak usah dijawab. Maksudnya karena media atau komunikasi itu tuh pada dasarnya butuh orang yang menyampaikan pesan, orang yang menerima, lalu bisa media, bisa melalui media atau enggak, dan yang paling penting adalah dampak. Dampak ya, kata kuncinya adalah dampak. Membangun kota mungkin skopnya terlalu luas. Kita mulai ngebangun yang kecil-kecil dulu. Kampung juga bagian dari kota. Ini kata Mas Adin. Yang itu masih nempel ke kita, di saya gitu. Sejak saya magang di sini, saya berkegiatan di sini, kata kunci kalimat ini yang nempel di saya bahwa kenapa kita selalu berkegiatan di kampung, kenapa kita selalu beraktivitas di kampung. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin kota itu terlalu besar gitu, kita nggak punya budget untuk membangun kota, dan itu tuh tugasnya Bu Ita. Kita dan kita dari skop yang kecil dulu gitu. Gitu sih. Lalu sebelum kita masuk di kampung, kita tuh harus tahu dulu gitu loh. Apa yang membuat warga kampung itu tuh menjadi satu. Kita harus tahu apa yang menjadikan warga-warga kampung itu tuh mempunyai self belonging satu sama lain, memiliki rasa kepemilikan terhadap kampung gitu loh. Menurut teman-teman, apa sih yang membuat satu kampung itu tuh merasa menjadi satu, merasa kompak gitu apa? Oh, bener. Selain dangdut, reok, apalagi kesurupan, gitu ya Mas ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak selain dangdut dan reok? Budaya. Ada lagi? Kompak gitu. Aku merasa memiliki satu sama lain gitu loh. Karang Taruna. Iya, Karang Taruna lebih halal. Hah? Lomba 17-an. Yang satu hal yang membuat warga kampung itu kompak. Arisan, oke. Ya benar. Apa salah ya pertanyaanku? Karena semua benar. Tapi satu hal yang membuat, karena meskipun di kampung itu ada dangdut, ada Karang Taruna, ada arisan, aku pikir itu tidak ada jaminan sih menurutku loh ya. Karena kan habis arisan ya wis di belakang rasan-rasan dan sebagainya gitu toh, nggak ada kayak ikatan satu sama lain tuh. Tapi satu hal yang bisa membuat orang lain, warga kampung itu tuh memiliki suatu ikatan adalah ingatan kolektif atau memori kolektif, di mana satu kampung itu tuh mempunyai memori kolektif atau mempunyai cerita di sekampung itu gitu loh. Contoh Bustaman. Bustaman itu tuh salah satu hal yang membuat warga-warga Bustaman itu loyal setiap tahunnya adalah karena mereka mempunyai rasa ingatan kolektif, di mana sejarah di kampung itu tuh selalu diulas terus gitu loh. Kita tuh memiliki sebuah sejarah ya, di mana Kiai Bustam di situ tuh menjadi asal usul dari kampung itu gitu. Lalu selain itu juga di Bergota, warga itu tuh menjadi satu karena mereka tahu bahwa kampungnya itu bersejarah. Ada makam Bergota kan, di mana makam itu tuh petinggi-petingginya Semarang di masa lampau kan ada di situ. Di sisi lain juga warga itu tuh juga tahu bahwa di kampungnya itu tuh dulu adalah di kampungnya dulu sering dilewati oleh kapalnya Cheng Ho. Dari cerita sejarah itu ada lagi yang menyatukan kampung, yaitu tuh isu.
isu kayak misal di daerah Kemijen itu tuh satu hal yang membuat warga kampung itu tuh kompak adalah mereka warga kampung itu tuh mempunyai satu masalah bersama yaitu banjir. Lebih singkatnya adalah satu hal yang bisa membuat Indonesia itu kompak adalah ketika timnas main. Isunya adalah timnas main, isunya adalah kita punya masalah bersama yaitu Uzbekistan gitu misalnya. Kayak gitulah. Satu hal, ada beberapa hal yang bisa membuat warga kampung itu tuh kompak. Nah, ingatan kolektif itu bisa diartikan sebagian ingatan bersama yang seluruh anggota masyarakatnya mengetahui isi ingatan itu. Ingatan kolektif itu seperti tertanam pada kelompok masyarakat yang dapat berupa monumen, cerita, atau tersebar mengenai cerita masa lalu. Nah, cerita tersebut dapat diakui sebagai salah satu bagian identitas sosial masyarakat, di mana sejarah dari Bustaman itu tuh akan melekat pada warganya, karena menjadi identitas gitu loh. Aku dari Bustaman, identitasku ya Bustaman itu sendiri gitu loh. Gitu. Nah, kayak tadi nggak cuma cerita sejarah, kami juga mengidentifikasi masalah, di mana masalah itu tadi itu yang menyebabkan warga itu kompak. Gitu. Lalu apa hubungannya dengan media? Setiap kegiatan histeria di kampung berdasarkan ingatan kolektif, berdasarkan isu bersama itu dijadikan sebuah pesan dalam komunikasi. Dan mediumnya adalah art festival. Kayak Tengok Bustaman itu kan art festival. Itu tuh medium untuk mengangkat ke masyarakat, untuk naikin awareness di mana ini loh cerita Bustaman. Itu tuh kita nggak cuma kayak bikin konten ngevlog, oh dulu Kiai Bustaman di sini lalalala gitu. Enggak. Kita tuh bikin art festival yang itu tuh sebagai medium. Nah, lalu beberapa media komunikasi yang dijadikan kolektif histeria dalam art festival itu ada beberapa medium berdasarkan karakteristiknya. 1 produksi karya, 2 diskusi, 3 tur wisata sejarah, 4 video dokumenter, dan 5 pembuatan katalog post event. Balik lagi dengan kata kunci di awal tadi adalah komunikasi ketika ada 2 orang, komunikator ngomongin apa dan dampaknya adalah apa. Dampaknya adalah apa? Oke. Medium komunikasi histeria yang pertama adalah produksi karya. Ini adalah medium yang ini adalah bergota. Kalian tahu bergota itu sebelah mana? Makam. Di dekatnya Karyadi itu kan kayak ada Taman Kasmaran. Dulu waktu zamannya Cheng Ho di situ tuh ada kapal. Nah, cara histeria ngomongin bahwa di sini loh ada kapal dulu, itu pakai lukisan. Dampaknya apa? Ya sebenarnya orang nggak tahu, kalau nggak banyak orang tahu kalau misalnya ini tuh maksudnya apa sih, ini tuh maksudnya apa sih. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di benak masyarakat yang lewat, lalu orang akan bertanya-tanya, ini tuh apa maksudnya? Oh, emang dulu di sini tuh ada kapal gitu. Warga yang tahu maksudnya bakal ngomongin, oh di sini tuh ada kapal. Nah, komunikasi itu akan beresonansi, akan menyebar. Kayak gitu sih. Itu kalau sudut pandang komunikasi. Kalau sudut pandang dari teman-teman di sini tuh kenapa kita seringnya pakai visual art, karena emang core-nya kita tuh adalah yaitu kesenian itu sendiri. Oke, next. Nggak cuma soal mural, kita juga ngadain diskusi sejarah. Diskusi di sini tuh kalau konteksnya Peka Kota itu Peka Kota Forum. Kita ambil contoh memori kolektif ya, kayak cerita sejarah di kampung itu. Kan di warga itu kan pasti ada kayak cerita sejarah. Biyen mbah kain yang ini lalalala gitu kan. Jadi kayak folklore aja di masyarakat. Nah, folklore dari masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dipertemukan dengan akademisi yang punya background sejarah itu sendiri.
Jadi itu di situ kayak ada kayak pertemuan antara orang yang mengetahui konteksnya bergota tadi ya. Orang yang mengetahui cerita bergota dari Mbah Buyute, mbahnya kakek neneknya, itu akan dipertemukan dengan akademisi yang mempunyai pemahaman soal bergota dari sudut pandang akademisi. Lalu apakah cerita bergota itu hanya menjadi cerita itu saja? Enggak. Cerita dari bergota itu kita upayakan menjadi bagian dari kita masukin cerita bergota, kita masukin problem-problem di bergota itu tuh kita maksimalkan, kita usahakan menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan kota. Entah itu dinas pendidikan, entah itu dinas wisata, di mana event yang di bergota kita masukin ke agenda kota, itu kita optimalkan dengan mendatangkan stakeholder dari kota di sini. Jadi Peka Kota Forum atau diskusi ini tuh jadi pertemuan dari berbagai stakeholder, mulai dari akademisi, warga yang tahu cerita bergota folklore, dan pemangku kebijakan agar potensi dan isu di bergota itu tuh menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintah. Ya gitu. Mediumnya apa? Diskusi. Lalu ada tur wisata sejarah. Ini tuh tur yang satu ini di makam. Jadi tuh kita ngedatengin paranormal. Jadi tadi ada folklore, ada akademisi. Nah kita datengin dukun yang bawa wayang ini nih. Ini tuh kayak mbah-mbah indigo gitulah. Aku nggak tahu ya itu ngomongnya apa gitu nggak sih? Nggak ya. Jadi kayak ya, aduh kayaknya kalau cerita doang kayaknya nggak asik ya. Ya udah deh. Tambahin lagi bumbu-bumbu goib, karena biar interest, orang tuh bakal interest kalau misal di situ ada bumbu-bumbu goib, bumbu-bumbu hantu gitu nggak sih? Kalau aku sih akan lebih interest kalau misal ada misal sejarah Lawang Sewu. Oke, sejarah Lawang Sewu ada banyak. Kalau misalnya kisah Tanah Jawa masuk ngomongin Lawang Sewu kayaknya menarik deh. Jadi bumbu-bumbu horor itu tuh menjadi kayak daya tarik dari memori kolektif itu tadi. Next. Kan berat banget ya ngomongin diskusi cerita horor gitu ya. Gimana caranya orang yang nggak datang di Peka Kota Forum itu tahu soal bergota dan event kita, ya udah kita bikin video dokumenter. Jadi kayak selesai event itu tuh Mas Adin selalu nge-share video dokumenter ke banyak stakeholder, ke teman-teman, ke banyak grup. Dia selalu nge-blast current event yang dilakukan di Histeria, biar apa? Biar resonansinya itu tuh lebih banyak lagi gitu loh. Stakeholder entah itu pemangku kepentingan, entah itu sejarawan, entah itu banyak hal lah. Karena kan event itu tuh nggak cuma kita aja yang tahu, yang audiens offline aja yang datang gitu loh. Kita gimana caranya orang yang nggak datang itu tahu kita tuh ngapain. Lalu ada katalog post event ini tuh biar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tuh biar terdokumentasi dengan baik dan rapih. Dan event kita sejak 2008 itu tuh, walaupun saya itu masih SD, itu selalu terdokumentasi dengan baik gitu loh. Penampilnya siapa, kita ngomongin apa, isunya apa, dampaknya apa, itu tuh terdokumentasi dengan baik di katalog post event. Lalu hasilnya, langsung saya bacakan aja ya. Lalu apa sih dampak dari seluruh warga kampung? Sebelumnya tuh warga kampung nggak dewasa, warga kamu dewasa, itu bapak-bapak, itu tidak mengetahui informasi terkait sejarah. Sesudahnya adalah warga kampung mengetahui. Lalu stakeholder, pelibatan warga dan cerita sejarah dalam proses itu tuh nggak ada. Setelahnya ada tindak lanjut dari kebijakan kota soal pelibatan warga kampung dan sejarah kampung terkait. Ini tuh nggak cuma asumsi ya, ini tuh udah saya wawancara bener-bener, ya karena skripsi sih. Jadi valid, insya Allah.
pasang guyule. Lalu masyarakat umum, apa sih dampak dari masyarakat umum? Sebelumnya tuh masyarakat umum cuma tahu sekilas aja gitu loh. Terus sesudahnya masyarakat umum mengetahui lebih dalam dan tertarik mengulas lebih jauh soal isu yang kita angkat melalui medium festival itu sendiri. Itu soal media yang selama ini kita kerjakan. Baru 15 menit ternyata. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Please lah, tanyalah, biar lama lah. Otak aku setengah jam udah selesai cuy. Beneran gak ada yang nanya? Udah. Ada kayak mau nanya gitu loh. Ya, ayo, apa mas? Harus dikasih mic gak sih mbak kalau yang nanya? Dikasih mic gak sih? Silakan. Ora, ayo nanya. Challenging. Cek. Mungkin aku mau bertanya soal bagaimana media atau konten-konten yang kemudian kita produksi itu mencerminkan atau merepresentasikan ideologi, gagasan, nilai atau attitude yang kemudian kita yakini gitu. Mengingat aku pikir gitu ketika aku dan Mas Adin dan Nela ketika membangun Prakota Institute, kami punya satu ideologi tertentu gitu. Ideologi itu bisa berupa nilai, bisa berupa gagasan atau keyakinan tertentu gitu. Jadi ketika kami membangun platform ini sebagai metode pembelajaran terhadap teman-teman muda, tentunya kita punya satu hal yang kita yakini terkait materi-materi yang kemudian dipresentasikan di sini. Nah, terkait dengan media gitu, sejauh mana sih media yang kemudian dapat kita produksi juga bisa mencerminkan nilai-nilai yang kemudian kita yakini. Misalnya di dalam banyak hal ketika kita ngomongin isu kota atau urbanisme, tentunya kita nggak bisa menegasikan gitu soal wacana-wacana soal inklusivitas, kesetaraan, terus diskriminasi, terus pelibatan perempuan, gender, terus pelibatan anak muda atau kemudian wacana-wacana yang lebih spesifik lainnya gitu. Misalnya gini, beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan teman saya gitu, yang dari Karangpandan, masnya Solo ya, teman saya dari Karangpandan gitu, soal dia bekerja sebagai spesialis media juga gitu, mungkin teman kenal ya. Kuyakule. Jadi ketika teman ini kita berbicara tentang kebetulan waktu itu juga saya mau memproduksi konten gitu untuk platform saya yang lain gitu. Terus terpantik satu pertanyaan gitu, misalnya konten seperti apa sih yang kemudian katakanlah laku gitu atau bisa menarik engagement yang masif. Nah, teman saya ini menjawab bahwa ya konten-konten yang thumbnailnya atau halaman depannya menampilkan perempuan-perempuan cantik gitu. Menurut saya ini satu hal yang nggak gini gitu. PK Kota tuh nggak gitu. PK Kota tuh nggak harus melulu menampilkan perempuan-perempuan yang cantik gitu sesuai standar kecantikan media gitu. Tapi bagaimana karena bagi kami gitu, terutama bagi saya gitu, itu satu ketidakadilan tersendiri, itu diskriminasi, itu seksis gitu. Nah, bagaimana kita sebagai content maker gitu, terutama juga kaitannya dengan apa yang nanti dikerjakan teman-teman PK Kota, menanggapi itu gitu. Sejauh mana konten yang kita produksi gitu juga dapat merepresentasikan gagasan kita soal kesetaraan gitu, terus anti seksisme, anti gitu-gitu sih. Jadi sejauh mana menjawab tantangan seperti itu gitu media hari ini gitu, karena ya itu tadi gitu apa yang kemudian hari ini kita kerjakan tidak melulu masuk ke dalam standar-standar kecantikan atau standar-standar kebagusan masyarakat umum gitu. Kita juga bekerja misalnya dengan kampung kumuh gitu, kita bekerja dengan pengangguran, kita bekerja dengan orang-orang yang kalau ngomong kayak ini apakah
Cantik ya itu bisa diperdebatkan, tapi kalau kita kemudian berpatok pada standar-standar kecantikan yang oleh teman saya ini yakini itu nggak masuk gitu. Nah, bagaimana kita gitu sebagai pekauta bisa menjawab ini gitu? Karena itu tadi gitu yang membedakan misalnya antara pekakota dengan platform pembelajaran yang lain adalah ideologi dan nilainya tersebut gitu. Materi yang Mas Arif sampaikan tuh banyak di YouTube gitu, banyak di ruang guru gitu, banyak di platform-platform kursus lainnya gitu. Yang kemudian membedakan apa yang disampaikan Mas Arif di sini adalah nilai, value, ideologi, gagasan yang harusnya itu jadi poin penting gitu. Kenapa teman-teman mau mendengarkan apa yang Mas Arif sampaikan? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Sejauh mana media atau konten-konten yang kita kerjakan bisa memiliki keberpihakan terhadap sesuatu yang kita yakini sendiri. Itu sih. Terima kasih. Saya jawab secara pribadi ya. Emang bisa menjawab secara kolektif? Oke, ini adalah sebuah pertanyaan menarik yang menjadi diskursus kami dan saya yang sering diserang karena background saya tuh industri dan kebanyakan ya ini biar memperkaya sudut pandang aja ya, kebanyakan kita tuh ngomongin soal idealisme dan hal-hal yang berbau inklusivitas dan saya tuh masih mencari titik temu di mana inklusivitas ideologi kita yang itu niche banget, yang itu tuh niche tuh kalian niche itu kayak kalau misal musik tuh indie. Jadi nggak populer banget, ideologi kita tuh nggak populer banget. Gimana itu tuh juga mendatangkan angka. Lalu kita coba bagaimana ini kita ngomongin soal dokumenter berarti ya. Kita ngomongin soal dokumenter. Nah ini video yang kita selalu produce itu selalu melewati berbagai filter editorial dan selalu harus kuat dulu isu apa yang kita angkat, selalu kita kaidah-kaidah jurnalisme itu harus selalu ada dalam setiap video yang kita produce. Ya kita nggak tahu dampaknya apa gitu loh ke audiens karena kan dengan konten se-niche itu, dengan konten yang seberat itu akan audiens itu tuh juga akan dikit karena niche. Orang yang nonton itu tuh orang yang disebarin ke platform-platform broadcast WhatsApp. Kayak gitu, emang kenyataannya tuh kayak gitu, niche banget dan angkanya tuh dikit. Dan berat. Menurut ilmu yang saya yakini, orang nonton YouTube, kalian lebih sering mana? Nonton Rocky Gerung atau nonton jerawat yang dipletus gitu? Lebih sering mana? Ya satisfying video gitu. Lebih sering mana? Lebih sering, ya kan nggak mungkin kalian sebelum tidur nonton Rocky Gerung terus nonton Bocor Alus, jawab itu mungkin. Cuman kan kalian bakal, kok bisa sih kayak gitu. Kok bisa sih Prabowo bagi-bagi 40 kementerian gitu kan. Nggak mungkin. Ini direkam Mbak ya? Kayak gitu sih. Karena saya mikir bahwa satu hal mayoritas apa yang kita bikin, mayoritas orang-orang main sosmed itu karena entertaining. Hanya sedikit yang educating. Kalau educating kan kita ya banyak platform gitu loh. Cuman mayoritas dari kita itu tuh pengen entertaining gitu loh. Lalu saya mencoba, kita selama 3 tahun lebih, kita tuh tidak pernah membuat thumbnail di YouTube. Pada akhirnya saya membuat thumbnail dengan clickbait. Ini bisa nggak sih buat YouTube gitu? Bisa Mbak ya? Lalu kita buat thumbnail di YouTube. Lalu apakah kita lihat bagaimana thumbnail itu
semua. Lalu kita mencoba, kita mendobrak kaidah-kaidah jurnalisme. Yang ini sih saya sendiri sih. Ya maksudnya ya udah coba aja deh. Kita nyoba, kita masuk ke industri, ke playlist. Ini ya dokumenter video. Nah ini thumbnailnya ini tuh kalau nggak clickbait terus ada cewek, karena di logika industri adalah orang yang good looking itu selalu mendatangkan angka. Konten yang clickbait ada hook yang membuat orang penasaran itu selalu mendatangkan angka, dan itu terbukti di konten-konten setelah saya menggunakan metode ini, di mana konten-konten histeria di YouTube dan di IG itu tuh naik beberapa kali lipat. Ada beberapa faktor sih, emang saya menggunakan logika industri dan logika industri, logika angka, dan ya emang yang penting angka. Aku coba dulu. Kan salah satu tujuan komunikasi kan berdampak lebih banyak, beresonansi gitu loh. Yang itu tuh kalau misal di-convert itu tuh jadi angka gitu loh. Aku coba kayak gimana caranya viewernya banyak. Kayak gitu terus, karena ya kita coba aja gitu loh. Kita nggak usah lihat videonya. Pemantik terus. Bisa nggak sih? Ini, ya pokoknya inilah. Ini tuh kalau di zoom, bisa nggak sih gini gitu? Nggak bisa ya? Kelihatan playlistnya. Nah, kan cewek nih. Ini cewek lagi, ini cewek lagi, ini cewek lagi, ini cewek lagi. Ya, emang ternyata tuh logika kalau misalnya naikin angka itu ya kita nyari orang yang good looking. Emang di semua logika industri kayak gitu. Lalu apakah ideologi kita bisa masuk? Ya kita bisa masuk. Ya ada satu yang dilanggar aja. Ya kita eksperimen. Apa sih? Ya itu eksperimen pribadi saya gitu loh. Jadi terserah kalian mau apa. Kalau ideologi saya adalah gimana caranya konten kita terresonansi dengan besar, dengan kuat dan lebar, dengan cara viewernya datang lebih banyak. Ataukah ideologi kita yang kita tonjolin? Sebenarnya di banyak kasus di jurnalistik kayak di Tempo tuh menyadari bahwa konten-konten kita yang tidak berbayar itu tuh ya kita masuk logika clickbait, banyak yang penting angka. Dan konten-konten Tempo yang berbayar itu tuh sangat mematuhi logika jurnalistik dan kayak inklusivitas, terus cover both set dan sebagainya. Tempo tuh kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu cara dan eksperimen saya, apakah dengan logika industri bisa mendatangkan angka? Ya ternyata bisa. Jawabannya adalah itu adalah eksperimen saya. Gitu. Kalau misal mau mengangkat ideologi, kita kayak inklusivitas terus tidak seksis, ya kita bisa gitu. Kita bisa dengan yang lain. Untuk kali ini kayak coba deh, ternyata bisa. Nah, terserah kalian mau milih yang mana. Gitu sih. Aduh, kayaknya blunder deh. Enggak ya? Hah? Boleh loh. Cek. Gini, sebenarnya tadi penjelasanmu tuh memperjelas gitu bahwa memang media itu tidak adil gitu. Memang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa itu harus dilanjutkan kalau memang itu tidak adil? Apa pertanyaan ini sebenarnya kan apakah kemudian media bisa mengakomodir hal-hal yang lebih fair gitu? Terus tadi kamu seolah-olah membedakan bahwa ada satu ranah industrial dan ada satu ranah ideologi gitu. Aku pikir itu sesuatu perdebatan klasik gitu bahwa oh yang industrial tuh harus selalu seperti ini gitu, harus putih, harus bersih, harus tinggi gitu, harus kayak iklan-iklan sabun Lux gitu. Padahal kan harusnya enggak gitu. Atau misalnya yang ideologi itu yang kiri banget, yang mentok gitu, yang anti ini, anti itu gitu. Apakah gitu? Nah,
seiring berjalannya waktu gitu dan mengingat juga platform media itu berkembang gitu, mungkin atau sejauh mana sebenarnya kita gitu sebagai pengguna aktif media sosial dapat menantang itu gitu. Apakah kemudian yang komersil itu harus selalu seperti itu gitu, atau apakah yang ideologis itu harus seperti itu gitu? Karena dalam konteks hari ini gitu misalnya banyak sekali sesuatu yang katakanlah itu dulu dianggap satu yang indie seperti tadi yang dicoba dianalogkan oleh Mas Arif gitu, tapi hari ini sangat populer gitu. Misalnya gitu, misalnya kayak band-band gitu, kayak band-band semisal Wet Shoes gitu, terus seperti band yang disukai Mas Arif kan, terus ada band-band kayak Morphem gitu yang dulu sangat indie gitu, sangat ideologis gitu, tapi bahkan sampai hari ini aku pikir masih sangat ideologis, tapi sebagai satu industri bisa saja sih mereka laku gitu, tiketnya juga mahal, terus harga merchandise-nya juga mahal gitu. Nah, berarti kan ada satu hal atau berarti kemungkinan untuk kemudian mendobrak itu bisa kan gitu lah. Dalam konteks ini sejauh mana sih media yang kemudian kita produksi dapat menantang kita gitu sebagai maker untuk melakukan hal yang ya industrial tapi bersamaan juga ideologis gitu. Itu sih gitu. Seperti ini juga misalnya saya baru baca buku judulnya Etnografi gitu dari David Ferenman gitu kalau nggak salah. Dia ngomong kayak metodologi soal etnografi sebenarnya. Tapi di dalam kata pengantarnya gitu ketika dia ngobrol dengan bibinya gitu, dengan bulenya, soal aktivitas yang dia lakukan, si David ini ngomong gitu, aku seorang metodologi gitu, seorang metodolog gitu. Nah terus kemudian dijelaskan panjang lebar ke bibinya soal apa yang sebenarnya dia kerjakan sebagai metodolog gitu. Terus jawaban selanjutnya dari bibinya adalah, apakah kamu masih seorang Yahudi gitu. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang menurutku retoris tapi juga reflektif gitu, mengingat gitu. Ketika kamu jadi seorang jurnalis, ketika kamu jadi seorang aktivis, ketika kamu jadi seorang konten media spesialis misalnya gitu. Apakah kamu juga masih bisa menjadi seorang yang katakanlah anti seksis, anti patriarki gitu-gitu, anti Pancasila kalau mungkin gitu. Atau misalnya hal-hal yang lebih fair lainnya gitu. Apakah kemudian dengan jadi konten media spesialis harus jadi orang yang seksis gitu. Jadi ada value-value yang menubuh gitu yang harusnya itu jadi value-mu sebagai seorang atau sebagai seorang pekerjamu hari ini gitu. Pekerjaanmu hari ini gitu. Jadi value-value itu mestinya nggak bisa kamu enyahkan begitu saja hanya karena untuk mendapatkan engagement gitu. Misalnya kamu perempuan gitu, otomatis sesuatu keperempuananmu, keibuanmu itu akan muncul ke dalam kerja-kerjamu gitu. Pun misalnya aku gitu yang yang lebih tidak mengenyam pendidikan secara akademis gitu. Jadi produksi pengetahuan yang kemudian aku bikin itu harus mengakomodir teman-teman yang notabene juga tidak bersekolah atau berkuliah gitu. Jadi sesuatu yang menubuh atau ada di dalam tubuhmu atau dalam pikiranmu harusnya itu jadi value yang ada di dalam kerja-kerjamu gitu. Seperti itu sih gitu. Apakah kemudian ketika kita menjadi seorang jurnalis, media spesialis atau pekerjaan lainnya, value tersebut harus kita hilangkan hanya untuk engagement, hanya untuk angka, hanya untuk capaian-capaian statistik lainnya gitu yang sebenarnya dalam kehidupan real itu nggak fungsi gitu loh. Kalau YouTube punya nonton 1000 cuma main ngopo gitu loh. Gimana? Kalau apa? Maksudnya apakah hanya untuk mengejar capaian-capaian statistik itu gitu, kamu harus menghilangkan ideologimu, nilaimu, valuemu, keyakinanmu gitu yang aku pikir malah itu poinnya gitu loh. Bukan seberapa banyak viewermu, tapi seberapa dalam atau seberapa besar apa yang kamu distribusikan ke dalam videomu gitu. Nah, gimana gitu media dapat menantang itu gitu, sejauh mana gitu. Karena dari tadi yang kamu jelaskan, kamu tidak menjelaskan seberapa jauh media ini dapat digunakan untuk menantang itu gitu. Kamu malah mengiyakan ketidakadilan yang ada di media. Oke. Seperti itu. Menarik, pertanyaannya menarik. Ada mau respon lagi sekalian?
Masih ada 30 slide. Tunggu, cepet. Ada lagi nggak? Salah satu media yang punya ideologis tinggi dan itu hampir kolaps itu salah satunya Remote TV. Remote TV itu bahkan dia nggak bisa masukin adsense dan dia tuh bertumbuh pada Severia. Dia sangat menjunjung kaidah jurnalistik. Tapi di sisi lain ada contohnya Malaka Project. Itu tuh titik tengah antara ya lo idealis tapi viewer lo juga naik juga gitu loh. Titik tengah itu adalah keadaan ideal. Titik tengah itu adalah titik temu antara ideologis dan industrial. Lalu kalau tadi pertanyaan saya mengiyakan, ya saya mencoba untuk mengiyakan. Karena balik lagi dengan apa yang tadi saya bilang adalah ini tuh ada sebuah eksperimen saya gitu loh. Apakah selama ini kita bertahun-tahun ngomongin ideologis, ya emang ini nggak ideal dan itu penuh kontradiksi gitu. Dimana kita menjunjung tinggi kesetaraan tapi di sisi lain ada seonggok manusia kayak saya cuman melakukan itu. Menurut saya ini ada sebuah proses sih. Kalau aku loh ya, bukan membela diri, ini ada sebuah proses di mana kita ideologis, kita menjunjung tinggi etika jurnalisme ternyata nggak terresonansi dengan baik. Ya baik sih, resonansinya baik tapi nggak optimal dari sudut angka. Kita coba belok sedikit dengan logika industri, loh kok gini gitu. Ini adalah sebuah proses dan ini baru di tahap eksperimen di mana kita sedang berusaha menemukan titik tengah itu, di mana kita sedang menemukan capaian yang dicapai oleh Malaka Project. Ya mungkin Kania Cita mungkin atau Ferry Irwandi yang dia punya ideologis tapi dia juga masuk juga di industri. Ya walaupun pada akhirnya media itu ada konglomerasi media ya, konvergensi media juga di situ. Ya tapi kita sedang menuju di arah sana gitu loh. Gitu sih. Dulu juga Ferry Irwandi sebelum di titik seideologis itu dia juga ngomongin soal industri kok. Dia ngomongin soal algoritma juga. Dia juga clickbait juga gitu loh. Kalau aku sih gitu sih, kita sedang berproses menuju titik tengah itu. Semoga terjawab. Maaf apabila salah kata dan blunder. Karena saya mencoba jujur. Oke, next. Semoga gak ngantuk ya teman-teman. Mau takut kalian ngantuk jam berapa sih? Udah 40. Oke lah. Oke. Lanjut aja ya. Lalu salah satu yang bisa diimplementasikan ada titik tengah antara media sosial apa yang kita gunakan. Contohnya adalah prototyping ya. Kita kan habis ini prototyping dan kita bikin campaign kan di situ. Kita salah satu tools yang kita gunakan adalah media sosial gitu loh. Lalu kenapa sih campaign ya konteksnya itu prototyping itu tuh harus pakai sosmed? Menurut AI yaitu Gemini, kenapa kampanye sosial itu butuh awareness? Ya kayak kita tuh butuh teman tahu gerakan kita. Media sosial itu kayak loudspeaker raksasa yang bisa menyampaikan pesanmu ke banyak orang dengan cepat dan gampang. Kalau misalnya menurut saya sih ya emang kita tuh jangan asik di kepala kita sendiri gitu loh. Kita merasa keren tapi kita merasa keren sendiri gitu loh. Orang nggak tahu kalau misalnya kita tuh keren. Kayak kita tuh punya program nih, kita punya gerakan, kita punya social campaign. Tapi kalau social campaign itu nggak terresonansi dengan baik, ya buat apa? Gitu. Kita kan pengen dampak kan. Campaign itu kan dampak. Kalau misal campaign di industri kan sales, dampaknya pembelian. Kalau misal campaign sosial adalah isu apa yang kita angkat, kita tuh tersampaikan dengan baik dengan masyarakat yang luas sebanyak mungkin gitu loh. Kenapa kita pakai medsos? Karena 60% dari penduduk Indonesia itu tuh aktif bermedia sosial. Ya banyak lah kalau kayak gini mah, data-data kayak gini banyak di internet. Lalu seberapa powerful
media sosial terhadap gerakan atau kebijakan publik atau perubahan itu sendiri. Kalian ingat kasus ini enggak? Ingat ya? Ini dari medsos. Kalau kalian tahu Dino tuh kalau dia review misal Sunlight, dia tuh bakal dikirim 1 truk Sunlight. Dino tuh kayak gitu, Dino tuh kayak ya salah satu orang yang paling, kalau dia ngomong pasti jadi, kalau YouTube ada Deddy Corbuzier, kalau Twitter tuh ada Dino. Ini kayak gitu. Kasus kehilangan iPad. Lalu apa yang terjadi waktu dia bikin tweet setelah itu? Jadi sebuah agenda media masif di Indonesia. Gak cuma itu. Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dakjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Kalian tahu setelah ini ada kejadian apa? Iya, bener banget. Perubahan di masyarakat itu tuh bertahun-tahun menjadi kendala di Lampung, bisa berubah gara-gara beberapa video TikTok tok. Ya itu tadi, seberapa powerful sosial media. Lalu apa sih karakteristik media sosial? Oke, kita lihat. Ya biar nggak ngantuk, interaksi aja lah kita ya. Kalau Facebook itu apa? Karakteristik yang paling menonjol dari Facebook. Lalu orang yang gunain Facebook rata-rata orang kayak gimana? Ya saya juga pekerja. Oke, terus jadul. Orang tua. Oke, berarti kayak generasi X kesana lah ya. Bukan kita ya, kita kan Z. Ya benar sekali. Interaksi spontan uhui kayak gini. Itu di Facebook. Gimana? Iya. Dia tuh text based, video based, bisa ngirim foto dan sebagainya. Ya kayak ya sepengetahuanku Facebook tuh orang-orang yang udah capek sama dunia kerja, aku udah 9 to 5, mau ngapain ya udahlah ke Facebook aja gitu loh. Masih ada kok Facebook. Lalu Twitter apa? Twitter apa? Ribut. Lalu yang gunain Twitter anak muda. Kamu gini gak tuh? Aku yakin semua gunain Twitter dan enggak. Aku yakin jawaban Iza tadi benar. Ribut. Banyak keributan bermula dari Twitter dan banyak agenda negara itu dimulai dengan agenda media yang ada di Twitter itu sendiri. Keributan TV nasional itu bahkan dimulai dari Twitter itu banyak banget. Jersey Timnas, Bung Toel,
Itu tuh bermula dari Twitter juga gitu loh, yang menjadi keributan nasional kan itu. Lalu LinkedIn. Iya benar banget. Lalu TikTok. Iya benar banget sih, semua di situ. Mulai dari konten kayak gini. Sampai banyak banget orang tuh kalau misalnya nyari knowledge itu juga dari TikTok. Kamu nggak jelek, semua orang akan glow up pada waktunya kalau lakukan tips ini. Pakai skincare kok gitu? Yuk belajar bareng, ayo kita glowing bareng. Caranya gimana? Aku bakal ajarin. Ya, Yang gitu pertama, kamu harus rajin jaga kebersihan wajah. Begitu sampai rumah, langsung double cleansing. Jadi pakai susu pembersih ataupun. Seberapa banyak dari kalian itu tuh nyari referensi skincare di TikTok sih? Nggak pernah. Banyak, ada kamu kan? Nela kayaknya iya deh. Bisa ngono sih. Iya sih. Ya kayak banyak sekarang tuh salah satu, emang nggak ideal sih mencari kebenaran di TikTok itu tuh nggak ideal sih sebenarnya. Cuman ya sekarang ada perubahan perilaku di mana sebelumnya kita tuh nyari tips terus mencari kebenaran, mencari solusi dari masalah itu dari artikel-artikel yang itu tuh rujukannya dari jurnal-jurnal akademis. Sekarang tuh orang-orang tuh nyarinya di TikTok gitu loh. Entah itu benar atau enggak, di situ kan nggak ada kayak triangulasi kebenaran di situ kan. Ya makanya tapi ya itu memang kenyataannya orang tuh nyari info tuh di TikTok gitu loh. Nah ini YouTube banyak banget ya kayak gini, kayak long video gitu tuh salah satu konten yang di YouTube. Dan kemarin saya udah nyoba di short, ternyata konten-konten short itu se-powerful juga di sama kayak di TikTok dan gampang FYP juga di TikTok. Nah, gini, karakter media sosial, Facebook itu digunakan untuk building komunitas. Karena kan komunitas di Facebook itu banyak banget ya, kayak info cegatan Semarang itu kan. Info warga Semarang itu bagi gimana Facebook itu tuh community buildingnya tuh masih mantep banget. Dan itu tuh banyak digunain mayoritas Gen X dan Gen Y. Lalu Twitter contoh membentuk sebuah percakapan dan tubir kayak tadi. Instagram cocok menjangkau broad audience, especially generasi Y, Z juga bisa. TikTok cocok menjangkau broad audience juga, Gen Y dan Gen Z. Cocok untuk dunia profesional itu LinkedIn, YouTube itu cocok membangun broad audience dan cocok untuk konten yang panjang. Kayak sekarang tuh konten-konten sejam, kita tuh kan nggak pernah menyangka ya konten-konten sejam, 2 jam kita tonton terus, kita pantengin gitu loh di YouTube. Dulu kita paling nonton video tuh 20 menit, 30 menit, udah bosen. Sekarang tuh kita nonton podcast tuh panjang-panjang. Oke. Lalu apa yang harus kita ketahui tentang membangun karakter atau brand atau campaign di media sosial kita gitu. Kita harus tahu dulu nih tujuan program kita tuh apa gitu loh. Contoh, kita membangun knowledge melalui sebuah workshop. Misal kita prototyping, ngadain workshop gitu loh. Tujuan kita apa? Memberikan knowledge kepada peserta, pada audien melalui media workshop. Lalu tujuan dari program itu kita turunin ke goals media sosial gitu loh. Apa sih kita ngudain media sosial? Adalah untuk meningkatkan program awareness dan mengarah audiens ke profil sosial media. Jadi kayak kita tuh bikin konten biar orang tuh tahu kalau misal kita tuh lagi bikin workshop ini gitu. Lalu objektif dari kita gunain sosial media adalah banyaknya peserta yang daftar program dengan klik link di bio. Kayak gitu. Jadi kayak tujuan kita, objektif kita gunain sosial media itu harus relevan, harus sama kayak tujuan program kita. Ya semua orang tahu lah itu. Nah ini yang mungkin sebagian orang nggak tahu. Apa yang harus dimiliki dari sebuah akun media sosial? Karakter. Kita tuh pengen akun sosial media kita tuh kayak apa sih? Apa warmly, cheerful, inspiratif, autoratif, profesional atau gimana?
konten bapak-bapak ID akan beda dengan lambe turah. Konten vlog aktif akan beda juga dengan kontennya detik.com. Fuck shit. Jadi orang tahu lah, maksudnya karakternya, kalian tuh mau bikin program kalian itu tuh kayak gimana karakternya gitu loh. Kaku, santai, atau gimana. Kita sesuaiin sama target audiensnya gitu loh. Lalu apalagi nih, tone of voice atau pembawaan. Mungkin kita tujuannya anak muda, contoh pembawaan tuh kayak cara bapak-bapak ID bikin caption itu tuh kayak bapak-bapak nongkrong di pos ronda gitu loh. Oh Pak, ini tuh tips biar diabetesnya nggak tinggi. Gitu. Pak, ini tips biar bersihin jeans gampang di rumah aja, nggak nyusahin istri gitu. Beda dengan lambe turah, ya kayak gitulah kalau kalian lihat. Beda dengan USS Fit yang pakai bahasa Inggris. Lalu, nah ya terus Jakarta Unsensor kan beda lagi dong. Lalu apalagi yang ketiga? Yang ketiga itu tuh konsistensi visual. Kayak bapak-bapak Edi itu selalu menggunakan elemen kuning. Kalau Histeria tuh kayak warna-warna pastel, terus kalau Volaktif itu pakai putih, tulisan biasa aja, Arial, terus belakangnya gambar kotak. Biasanya kayak gitu. Nah, 3 elemen ini tuh akan membentuk sebuah karakter, membentuk sebuah akun media sosial. Kalau misalnya diibaratin seseorang itu kayak siapa gitu loh. Itu salah satu setiap saya bikin campaign, setiap saya bikin ngebangun dan ngembangin akun media sosial, pertanyaan yang selalu dilemparin ke tim adalah kalau misal akun media sosial ini adalah orangnya tuh karakternya gimana? Orang tuh kayak siapa? Kalau artis tuh kayak siapa? Itu pertanyaan yang wajib kalau misal kita lagi brainstorm. Pertanyaan buat kalian. Jika digambarkan sebagai seorang manusia, akun Instagram Histeria itu kayak siapa? Benar. Kayak siapa? Kalau artis kayak siapa? Yuk kita bahas bareng-bareng sih. Akun Instagram, kalau enggak buka deh dari jenis postingan, dari cara bikin caption. Ini tuh orangnya kayak gimana sih? Histeria gitu. Keren. Ngawur. Gaul. Kayaknya enggak deh. Apa? Ya apa? Apa? Iya coba buka HP. Suka berbagi? Oke. Kaku atau enggak? Baca captionnya deh. Kaku atau enggak? Coba deh, ada salah satu mau boleh minta tolong buat bacain satu caption? Nel, coba. Mas, coba Mas. Kamu bawa apa itu Mas? Kamu pilih salah satu postingan Histeria dan kamu bacain captionnya. Sidak Mas Dirjen yang ramah, tidak sombong dan baik hati. Pakai emot, gitu. Pakai emot melongo gitu Mas. Oke, kamu cari salah satu poster Histeria dan gimana captionnya? Oh ini nih. Orni Store, negara daun. Udah gitu doang. Yang mana Mbak? Boleh nggak yang agak normal gitu? Oh, Boleh ini. nggak? Aku bingung mau ngejelasinnya cuy.
Boleh nggak sih? Untuk perhatian, Nah. hashtag 7, pameran ngegame terus, kolaborasi karya game musuh kota dan workshop game asset production. Terus, oh ini ya, ini dibacain yang panjang ini mas. Iya coba deh. 2 kalimat aja. Setelah Histeria Art Lab mengadakan workshop asset game production, hasil dari workshop tersebut akan dipamerkan di Histeria pada Selasa 30 April 2024. Pameran ini berusaha menjadi langkah awal membaca jejaring pelaku game di Semarang, meningkatkan pengetahuan lebih terkait proses pembuatan game, memperkaya perspektif tentang game dengan basis do it yourself dan do it together, serta Oke, cukup. mendalami. Kamu kalau misal ngomong sama teman di sampingmu kayak gitu tadi nggak? Enggak mas. Ya, itu formal. Formal, tapi ada yang santai. Ada yang santai, bisa formal, bisa santai. Bisa juga ngomongin sama teman sampingnya Semarang. Ya gitu, gitu. Jadi formal, sering santai. Ini kalau misal saya nih, yuk kalian dulu deh. Kalau misal ini orang tuh siapa? Artis. Bisa formal, santai, nggak jelas kadang. Jangan sih, nggak jelas nih, jangan. Ngomongin banyak hal, ngomongin isu dalam, dangkal, gitu kayak siapa? Artis. Kok bisa Dewi Persik? Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Dewi Persik terus ada lagi selain Dewi Persik. Oh iya, Radit mas, Raditya Dika. Raditya Dika. Biasanya kan bikin apa sih konten tentang bandingin air minum, ya kan? Mm-mm. Terus besoknya bikin konten tentang investasi gitu buat pemula, Nah bisa, ya kan? bisa kayak gitu. Terus ada kompetisi bikin istri ketawa, ya kan? Iya benar, Ya, benar, benar. benar. Oke masuk. Dari Mas siapa? Wicak mas. Mas Bica. Ada lain? Sila darah bisa. Ini kalau aku dia tuh ngomongin banyak hal, karena kan podcastnya banyak hal. Dia ngundang Aldi Taher, Prabowo. Aldi Taher sama Prabowo itu kan kayak dua orang yang berbeda banget gitu loh. Terus Sintayong dan sebagainya lah. Bedanya ya emang nggak ngomongin art aja sih dia gitu. Lalu akun kita tuh ditujuin buat siapa sih? Nah salah satu cara buat nentuin target audiens kita tuh ada beberapa faktor ya, ada indikator. Ada demografi, itu tuh segmentasi berdasarkan usia, gender, jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, dan profesi. Ada juga psikografik, itu tuh ada kepribadian, lifestyle, interest, hobi, status sosial, sikap, dan kebiasaan. Yang mau dicatat dulu, oke? Nungguin ya. Udah? Kalau kita contoh akun peka kota, segmentasi usia berapa? Oke, gender. Semua, female, male. Jumlah pendapatan, ya namanya juga mahasiswa. Tingkat pendidikan S1, ya mungkin ya. Profesi mahasiswa. Kepribadian. Oke, masuk. Lifestyle. Freestyle. Interest. Oke, budaya. Hobi. Bisa. Oh. Ya bisa kayak gitu. Jadi kayak dia tuh ya bisa spektrumnya tuh lebar lah ya. Status sosial, ya namanya juga mahasiswa. Udah kayak gini. Ini tadi. Kalau aku sih selalu menggunakan data ini ya. Kayak itu namanya ada prisma apa gitu kalau misalnya ada teorinya sih ini. Isu soal kota, hobi, scroll sosmed, nongkrong, terus sikapnya peduli terhadap keadaan sosial. Ini kalau aku sih, kalau misal ditanya pertama kali targetnya
Peka kota tuh kayak gimana ya? Kayak ini. Kayak ini. Selengaan, demo iya. Yes kayak gitu. Tapi itu bisa lewat riset. Tapi bisa juga kita seringnya sih kita nggak riset by Google Form itu enggak. Kita tuh langsung kita lihat, kalau misalnya kita bikin acara tuh audiensnya kayak gimana sih tuh orang-orang yang datang. Jadi kita kayak, orang-orangnya kayak gini, mahasiswa umurnya segini, suka band, suka indie, nongkrong, suka buku dan sebagainya. Kayak gitu, kita seringnya kayak gitu. Lalu, ini nggak usah kayak tadi brainstorm tadi. Lalu ada berapa tahap sih kalau kita bikin konten? Atau kita bikin konten buat campaign kita gitu loh. Tahap pertama adalah awareness. Gimana caranya konten yang kita bikin itu menarik perhatian audiens biar kenal terhadap program kita. Tahap kedua itu consideration. Bagaimana audiens itu ingin tahu lebih lanjut tentang keunggulan program kita, manfaat, dan meninggalkan kesan ke audiens. Lalu tahap terakhir, ini sebenarnya AIDA ya, awareness, interest, desire, terus action. Teman ini dipersingkat aja. Lalu tahap terakhir adalah conversion, di mana kita mendorong peserta untuk daftar program. Oke, lalu contoh awareness itu kayak gini. Kalian ingin terlibat kerja-kerja kesenian berbasis warga? Kamu nanya, bertanya-tanya. Atau ingin tahu lebih dalam tentang perkembangan perkotaan? Ayo bergabung dengan Peka Kota Institute Batch 2 yang tentunya banyak pemateri dan juga kelas praktik yang pastinya seru. Untuk info lebih detail, cek caption di bawah ya. Sampai jumpa di kelas. Ya, kita menarik perhatian, kita tahu dulu ini program apa sih gitu. Lalu Kalian ingin terlibat agar audiens mengetahui keunggulan program kita kasih dulu nih pematerinya siapa. Keunggulannya apa gitu, detail-detail program. Lalu conversion mendorong peserta untuk daftar program, ya kita selalu follow up gini kayak hari terakhir, H-2, ayo daftar sekarang gitu sih. Nah, lanjut biar cepat karena cuma 1 jam, inilah best practice buat mengelola sosmed biar programmu yoi. Kita pertama harus bikin variasi konten. Kontennya itu bisa entertaining, inspire, sama educate. Terserah kalian tuh komposisinya berapa, entah 50% entertaining, 20% inspire, dan sisanya educate. Itu terserah kalian, ya tergantung kalian mau menampilkan karakter akun kalian tuh kayak gimana gitu. Kalau misal akunnya kayak Deddy Gobuser atau mau educate semua terserah, kayak gitu juga gak apa-apa gitu. Tergantung kebutuhan kalian. Contoh entertaining. Cepet. Lama banget, so ganteng lu. Gendut. Lu mau kemana? Maksud lu apa nih kita semua? Anjir, keren banget kita, Cok. Asli senior galak. Lemah. Dulu pas ospek zaman gua tuh lebih parah daripada ini. Nama Raha, alasan masuk sini karena nggak keterima negeri. Punya pelawak nih angkatan lu nih, punya pelawak nih. Maksud lu kampus ini, kampus buangan, hah? Dulu tuh ya boy, kita tuh dipukulin, ditelanjangin, dibakar, dilempar ke kolam hiu. Is, cukup is. Gua jadi keinget is. Tuh kan gara-gara lu semua nih. Kita ini tuh udah bukan siswa ya, tapi mahasiswa. Capek lu, ha? Capek, ha? Kakak-kakak senior lu juga capek, belum tidur buat lu semua. Siapa suruh begadang? Iya, bener lu ya. Ya, entertaining emang dia nggak ada tujuannya emang ya buat menghibur aja, nggak ada isinya. Kalau inspire. Kelihatan nggak? Lalu
educate, ya emang dia ngasih tips and trick, dia ngasih informasi gitu. Ya intinya kayak gini, bikin tips and trick, kayak gini. Next. Lalu hook itu tuh kayak bagaimana kita nampol orang di 5 detik pertama. Karena kalau misalnya 5 detik pertama itu kalian udah ngebosenin, udah nggak menarik konten kalian, yo orang nggak bakal lihat sampai akhir gitu loh. Kalau misalnya konten yang kita buat itu tuh ditonton orang sampai akhir atau retention rate-nya itu tuh besar, potensi FYP itu tuh besar banget. Jadi kayak gimana caranya 5 detik awal itu tuh kalian bikin video terserah sih clickbait atau enggak. Yang penting menarik orang biar dia nonton sampai akhir. Beberapa yang sering saya gunain itu tuh ada banyak sih, ada banyak cara. Mungkin kalau misalnya disebut 3 itu tuh yang pertama itu kita gunakan kata ini. Oh, jadi ini rahasia kulit glowing. Oh, jadi ini program yang bisa menumbuhkan awareness tentang kota gitu. Ada kata ini. Rangkaian produk perawatan kulit satu ini cocok banget loh buat kamu yang punya masalah kulit berjerawat. Apa iya? Buat sobat Shopee yang punya masalah kulit berminyak dan berjerawat, nih aku punya gitu. solusinya buat kamu. Pertama, pakai sabun. Lalu dimulai dengan pertanyaan. Pernah nggak sih punya ritual pagi yang harus perfect setiap harinya? Saya emang sukanya yang pasti-pasti, termasuk mengenai gitu. Lalu yang ketiga itu ngagetin itu bisa buat pakai meme, bisa juga kalian pakai awalan hook dengan kayak stop begadang kalau kalian nggak stop aktivitas begadang kalau misal kalian nggak mau mati muda. Kayak ngagetin kayak stop, kayak apaan sih? Kayak biar ngestopin orang biar bentar deh, dengerin gue dulu deh gitu. Ini tuh kayak gitu. Ini contoh kalau ngagetin. Kata Emak Hemat, kalau lagi musim mudik kayak gini, kita harus beli tolak angin, minyak angin. Lalu ikutin tren sosmed. Lalu gimana sih biar kita tahu tren sosmed sekarang? Ada beberapa tools yang bisa kita gunain. Pertama TikTok Trend. Kalian searching aja TikTok Creative Center dan di situ tuh ada tren di TikTok, video-video lagi trending di TikTok bisa di customize, entah itu 7 hari terakhir, entah itu 30 hari terakhir, itu bisa banget. Yang kedua, kalian bisa buka Google Trends, itu ada. Lalu cara yang sering saya gunain sih, ini gampang, Folk Aktif. Terlepas dari emang dia tuh nggak termasuk ke media, banyak perdebatan dia tuh media atau enggak gitu, karena kan nggak menuin kayak jurnalisme ya, cuman banyak info-info yang dia sebar itu tuh based on trend. Lalu kita bisa lihat di trending di Twitter. Lalu jangan lupa tag people, tag lokasi, manfaatkan hashtag, gunain medpart, dan gunain sound trending. Ini salah satu dampak dari medpart itu sendiri. Kita pernah bikin program, kita nggak gunain medpart, terus view-nya cuma 7.000, 5.000, 3.000, 2.000. Setelah kita gunain medpart, 37K, 29K, 67K, 48,4K. Lalu gunain sound trending, gimana sih tahu kalau misal sound buat reels kita tuh trending? Kalian klik, kalau kalian mana aja, sound mana aja, yang penting ada ininya, logo ini. Terus kalian klik trending ini, diklik lalu muncul ini. Sound trending. Udah. Gitu doang.
Mungkin ada pertanyaan. Oke. Oke, ini saya mau nanggepin yang tadi sih tentang pertanyaan yang sebelumnya kan tentang idealisme dan juga industrial, apa sih kayak ngikutin tren dan lain-lain. Nah, kebetulan saya ini bukan pengguna TikTok dari awal yang dulu rame sebagai platform yang dikenal sebagai alay, platform alay sampai yang sekarang platform yang lumayan progresif, ya kan. Saya sampai sekarang nggak punya akun dan nggak ngikutin semua tren yang ada di TikTok. Karena idealisme saya biar apa ya, kayak itu idealisme biar kayak apa sih namanya, banyak madorotnya gitu loh menurut saya TikTok tuh. Kayak misal, kayak misalkan kita yang nge-scroll nggak berhenti-berhenti, terus itu kan buang-buang waktu padahal bisa dimanfaatin buat yang lain, terus banyaklah kayak keributan-keributan yang kayaknya sumbernya dari situ. Ketimbang Twitter tuh masih lebih intelek gitu menurut saya ya. Dalam artian kalau dibanding sama Twitter, perdebatannya tuh masih kayak banyak akademisi atau emang praktisi yang apa ya, suka ikut nimbrung dan nimpalin gitu loh. Nah, tapi di satu sisi sekarang TikTok juga jadi platform yang progresif dan apa ya, punya banyak dampak gitu loh. Sekarang orang bikin satu konten tiba-tiba followernya banyak, terus dia punya banyak opportunity buat kemana-mana. Dan ya itu berarti dia punya kesempatan untuk nyebarin dampak kan dalam artian. Nah, saya masih ragu sekarang gitu untuk apakah ingin memutuskan bikin TikTok agar bisa punya dampak atau mau ngikutin idealisme saya yang yaitu seperti itu. Menurut Masnya gimana gitu sih? Idealismenya tadi kayak lebih banyak mudorotnya. Oh gitu. Menurut saya gimana? Kalau saya sih kalau misal banyak mudorotnya, bukannya TikTok itu sesuai algoritma kita ya? Iya. Iya. Oh, time management. Oh. Ya. Ini pendapat saya atau mungkin solusi praktis saja ya. Mungkin bisa ya. Pakai itu. Kalau saya sih pakai apps limiter. Jadi kalau misalnya udah 1,5 jam pakai sosmed, nggak bisa dibuka lagi. Itu sih. Kalau saya. Cuman kalau misalnya idealismenya itu dalam bentuk konten, kalau misal kamu kiri banget gitu misal, Marxis abis gitu misal. Marxis abis gitu loh. Kamu pengen orang lain gimana? Apakah kamu pengen Marxis itu buat dirimu sendiri atau orang lain pengen kamu menularkan ideologimu ke orang lain gitu? Pertanyaannya balik lagi, ini pertanyaan tambahan buat kamu ya. Ya mungkin bisa jadi self reflection. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Kamu kalau misalnya idealismemu pengen buat dirimu sendiri, ya udah kamu nggak usah main sosmed, nggak usah main TikTok. Kalau misalnya kamu pengen meresonansi idealismemu, ya kamu main sih nggak apa-apa, oke banget. Karena orang yang kalau kamu sering baca buku terus kamu suka banget konten baca buku, FYP-mu tuh buku semua. Aku tuh dulu pernah gitu, kayak aku pengen tips and trick gitu, misalnya gimana caranya FYP gitu. Ya FYP ku itu tuh isinya digital marketing semua. Dan kan itu mikir terus ya, mikir terus. Pada akhirnya aku bosen TikTokan. Aku sehari itu bisa 15 menit tok megang TikTok karena isinya edukasi semua. Kan sebenarnya buat entertaining ya. Tapi TikTok itu di aku isinya edukasi semua, jadi aku bosen. Kalau aku sih gitu. Menjawab nggak Mas? Oke. Oke. Oke,
Oke, terima kasih Mbak Ivon atas waktu yang diberikan. Perkenalkan saya Angga dari Arsitektur UIN Wali Songo Semarang. Ini kan tentang media ya Mas ya. Aku izin bertanya tentang madhab Frankfurt itu. Madhab Frankfurt kan sebuah pemikiran yang dihasilkan oleh sebuah kelompok. Jadi nanti orang tuh kecuci pikirannya dari kelompok tersebut, entah itu outputnya media, entah itu outputnya tagline dan lain-lain. Sebagai contoh, tingkat kriminalitas di Amerika itu tinggi sekali. Nah makanya ada sebuah kelompok yaitu industri film memproduksi film. Nah untuk menutupi bahwa tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Juga di Jepang misalkan. Kenapa sih Jepang banyak film dalam tanda kutip? Ya itu karena emang Jepang lagi memajukan negaranya biar tingkat generasi mudanya bertambah. Okupansi rumah kosong itu sangat tinggi. Atau di Indonesia itu ada tagline namanya wonderful. Ya. Padahal menutupi isu-isu korupsi, isu-isu politisasi tempat wisata. Sebagai Pulau Komodo yang malah dirusak habitatnya demi alasan kawasan ekonomi khusus dan lain sebagainya. Nah, gimana sih pandangan Mas tentang madhab Frankfurt ini? Orang tuh dicuci pikirannya gitu buat menutupi hal-hal buruk dalam suatu negara atau apapun itu. Berarti kayak propaganda gitu ya? Iya, sebuah propaganda yang diciptakan oleh sekelompok orang, tapi semuanya semuanya mengikuti dan malah itu menjadi sumber penghidupan gitu bagi mereka. Dan dinikmati oleh kita malah, contohnya film dinikmati oleh kita. Oke. Pandangan saya berarti Mas ya? Berarti individu. Menurut saya media itu bukannya cuma senjata doang ya Mas ya? Kalau media itu senjata nggak sih? Kayak ya wis gitu. Kayak pisau aja, kamu mau gunain kayak gimana gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Kayak kalau kamu pengen spread campaign yang oke ya wis, kamu bikin aja konten-konten kayak gitu. Kalau misalnya kamu pengen cari duit di situ ya wis, kamu bikin konten-konten entertaining yang penting duit. Kalau misal media menjadi propaganda sekelompok orang, bahkan di Perang Dunia Kedua itu tuh muncul media itu sebagai alat perang juga kan Mas. Itu sih sebenarnya. Kalau menurutku sih ada sekelompok orang yang menggunakan untuk itu ya. Kalau aku sih fakta itu nggak akan terkubur di media sih Mas. Aku tuh nggak akan mencari kebenaran di media dan aku tidak akan mengubah pandanganku lewat media. Karena aku akan mencari kebenaran itu sendiri based on kaidah ilmiah dan itu menjadi ideologiku sampai sekarang walaupun kerjaanku di media, walaupun aku di industri. Kebenaran itu akan selalu saya cari tanpa menggunakan media-media mainstream itu. Misal kebenaran soal Pulau Komodo atau gini deh, misal Wonderful Indonesia itu tidak akan mengubah pandanganku bahwa eksploitasi yang ada di Indonesia itu masih ada. Kalau aku sih gitu. Tetap kayak media sebagai senjata ya wis, karena aku tuh bukan orang yang mencari kebenaran di TikTok. Aku tuh kalau misalnya mencari kebenaran soal misal skincare gitu, ya udah aku cari skincare apa, kandungannya apa, itu buat apa gitu. Aku cari artikel-artikel ilmiah di situ. Itu yang bisa kita pahami di situ sih. Itu tuh kayak apa ya? Aku merasa bisa jadi kayak kutub, kayak HAM sama militer nggak bisa disatuin. Ini ya sama kayak industri bisa apakah ada titik tengah antara HAM dan militer? Aku juga belum tahu sampai sekarang ya itu sih. Media itu hanya sebagai senjata buat orang-orang sebagai medium. Tapi kalau misal kita mau mencari kebenaran ya aku nggak akan mencari kebenaran di media sosial sih. Kecuali media sosial itu tuh bikin informasi based on sumber pustakanya tuh bener gitu. Baru aku percaya dari sumber itu. Kalau aku sampai sekarang masih kayak gitu. Kejawab nggak Mas?
Tapi kan misalkan tadi kayak Wonderful Indonesia itu dikeluarkan resmi oleh Kemenparekraf gitu kan. Jadi orang luar negeri turis asing ya udah dengan mudah percaya gitu dan akhirnya datang ke situ gitu loh. Berarti gimana ya? Tadi kan Masnya ngomong bahwa harus nyari dari sumber artikel atau yang lain sebagainya kan, tidak cukup hanya percaya kepada media. Tapi yang mengeluarkan tagline tersebut ada media yang istilahnya centang biru gitu loh. Jadi kayak udah resmi dari kementerian sebuah negara, tapi faktanya kan kayak gitu. Jadi nanti kalau turis datang ke situ tuh ya dia nggak tahu kayak nangis-nangis orang digusur di Pulau Komodo dan sebagainya. Padahal itu propaganda doang gitu. Tapi fakta di lapangan Mas, walaupun itu di resonan sama buzzer, fakta di lapangan tuh pasti ada sekelompok orang yang sering disebut SJW, itu tuh dia bikin media alternatif untuk mengonter narasi itu Mas. Kayak kemarin contohnya Bea Cukai. Bea Cukai itu kan pakai buzzer juga centang biru. Itu kan kontennya sama ya. Wonderful Indonesia dia pakai media besar-besaran pakai centang biru dan sebagainya, influencer. Itu sama kayak Bea Cukai, ada banyak kasus ditutupin dengan buzzer-buzzer itu. Tapi selama bobroknya itu ada, selama medsos itu masih digunakan oleh orang-orang yang suka counter dan mempunyai ideologis terhadap kebenaran yang kuat, pasti ada narasi counter itu. Dan narasi counter itu pasti akan terresonate walaupun nggak di media mainstream. Narasi counter terhadap Wonderful Indonesia akan selalu ada, cuman nggak di TV. Pasti di sosmed, pasti di tagline. Kayak gitu sih. Karena ya emang orang-orang yang sering nonton TV itu tuh sering diklasifikasikan orang-orang yang mudah di-influence, mudah digiring. Kalau misal kalian main Twitter, kalian main Instagram dan following kalian itu orang-orang yang sering mengungkapkan kontra narasi sama pemerintah, aku yakin orang-orang kayak kalian tuh selalu cover both side loh. Di belakang itu ada apa sih? Di belakang itu ada apa sih? Pasti kayak gitu. Sejauh manapun media menjadi corong propaganda sekelompok orang, pasti ada kontra narasinya. Kalau aku sih gitu. Oke, semoga menjawab Mas ya. Oke. Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Radit. Ingin bertanya Mas, misalkan kita sudah melakukan tadi ya analisis, riset dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, kita kadang sudah melakukan hashtag dan lain-lain, tapi itu memang kontennya sepi. Nah, ternyata ada faktor lain, yaitu bagaimana melihat algoritma itu bekerja. Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan Mas. Terima kasih. Algoritma bekerja Mas. Yeah. Sejauh saya megang pengalaman saya di kantor ya Mas ya, di agensi ya, entah itu enggak di luar histeria sih sebenarnya. Sepengalaman saya di agensi, algoritma itu memang setiap media sosial itu ada algoritmanya masing-masing. Dan itu banyak sumber-sumber yang bisa Mas Radit dapat. Kalian searching aja algoritma Instagram itu gimana, algoritma YouTube itu gimana. Pasti kan banyak banget yang nge-share. Tapi ada satu hal yang nggak bisa ditiru orang lain Mas. Setiap akun tuh algoritmanya beda-beda. Aku tuh sering banget nurutin algoritma TikTok, tapi nggak masuk. Kontennya nggak oke gitu loh. Tapi aku pernah bikin konten dan itu tuh ya udah nggak salah-salah, ya udah aku pengen bikin konten nggak sesuai TikTok, sesuai algoritma, tapi itu malah FYP dan itu bawa sales. Dan selalu aku repetisi. Jadi kesimpulannya adalah setiap akun tuh algoritmanya beda, caranya gimana biar optimalisasi akunmu adalah kamu eksperimen terus konten mana, terus cara mana yang works di kontenmu. Karena kontenmu di akunmu itu beda sama di akunku. Gitu sih. Ya cari-cari aja terus gitu. Kalau misalnya semua nurutin algoritma sosmed dan semua berhasil, kayaknya semua orang bisa jadi influencer. Nyatanya banyak orang yang setiap hari bikin konten tapi gagal-gagal aja. Gitu sih Mas. Oke, semoga menjawab. Coba terus.
bakal dapat polanya. Langsung atau langsung? Pertanyaannya sih simpel ya Mas. Bagaimana Mas menanggapi absurditas konten, absurdivitas konten di zaman sekarang, mengingat kita generasi Z itu sejak kecil sudah seperti punya banyak pilihan dari acara TV, channel TV zaman kita kecil. Kita generasi pertama yang dapat channel TV Indovision lah, katakanlah begitu. Nah, itu cara menanggapinya bagaimana Mas? Kayak bikin konten yang sesuai algoritma aja lah, atau membuat gebrakan di ya bahasanya di beberapa waktu tertentu kayak kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3. Jadi ada kalanya ngikutin algoritma, ada kalanya bikin gebrakan atau ngikutin algoritma aja. Itu Mas. Balik lagi ke goals. Ya, kalau misalnya aku jawab gitu kayaknya kan kurang menjawab. Ya emang kita bikin kita main sosmed buat apa gitu. Kita mau take konten atau mau give konten gitu loh. Kalau misal ngomongin soal absurd, konten-konten absurd, misal kalian waktu kecil Indovision terus lo kok buka TikTok isinya orang-orang konten-konten bodoh semua gitu loh. Konten-konten bodoh itu masih ada sejak dulu Mas. Cuman nggak terresonate dengan baik aja gitu. Konten-konten itulah peran SJW nggak sih untuk mengcounter kebodohan-kebodohan itu gitu. Aku tidak pernah jahat terhadap SJW yang selalu dikit-dikit feminisme dikit apa gitu. Aku tuh enggak kalau dari sudut pandangku tuh aku selalu nge-follow FJW biar konten-konten aku yang suka meme ini selalu seimbang dengan opini-opini mereka yang sangat radikal. Kayak gitu. Terus emang kejahatan, terus hal-hal bodoh itu tuh dari dulu ada. Bahkan kayak kan akhir-akhir ini viral anak kecil mesum di kuburan. Anak kecil tahu gak sih? Anak kecil mesum di kuburan, terus mutilasi, terus perselingkuhan. Dari dulu tuh perselingkuhan ada, dari dulu tuh mutilasi ada, dari dulu anak kecil yang kayak gitu tuh ada. Cuman kita tuh apes aja, mereka tuh apes aja karena udah ada media sosial. Orang-orang bodoh tuh dari dulu ada, cuman apes aja udah ada media sosial. Terus yang terakhir ya mungkin agak trigger yang bullying supporter yang alisnya dicukur. Yang Man City sama Real Madrid itu ya kayaknya ya. Bukan, yang di luar Solo, kan? yang di Solo. Tapi mendukung tim luar kan maksudnya. Yang hooligan itu. Oh, enggak tahu, tapi yang dicukur iya pernah dengar. Ada. Ada. Budaya itu dari dulu udah ada, cuman apesnya ya kena sosmed aja. Itu sih tanggapanku. Udah, semoga terjawab ya. Udah. Oh ya itu. Ya itu tergantung goalsnya. Tergantung goalsnya. Mau get information atau give out information. Yang belum pernah respon dong. Ayo Mbak, siapa tuh yang belum? Halo Mas, kenalin nama aku Aulia. Kebetulan tadi Masnya kan bilang kalau misal kontennya itu tentang educate terus, nanti kan audiens suka bosen gitu kan. Nah kebetulan di bulan ini aku sama beberapa teman aku itu lagi mau launching platform digital tentang edukasi perkotaan gitu kan. Nah target audiens kita itu mahasiswa PWK dan juga masyarakat umum. Nah karena
kita pengennya apa ya, yang formal gitu, maksudnya yang serius gitu kan pembahasannya mengenai perkotaan, terus nanti ada isu-isu tertentu yang kita bahas. Nah, Mas ada ini enggak sih tips dan trik buat ngembangin hal ini gitu? Soalnya kan ini kontennya kan serius-serius semua gitu. Terus yang kedua aku mau tanya gimana sih Mas cara explore style desain gitu. Karena kebetulan saya dan teman-teman saya itu nggak ada yang kuliah di desain gitu. Jadi kalau tentang desain-desain gitu masih awam, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Kalau aku pernah megang di desain grafis juga. Best practice dari aku adalah aku sering buka Pinterest daripada buka TikTok, daripada buka Twitter. Pinterest. Kamu look up dari satu akun nih, desainnya bagus nih, aku mau desain core yang kayak gini, stylenya kayak gini. Yaudah kamu searching di Google, desain tren 2024, apakah desain itu tuh sama kayak yang akun yang kamu look up tadi atau enggak? Kalau iya ya udah berarti kamu searching di Pinterest, di Dribbble, itu desain Pinterest, Dribbble, Behance, desain tren 2024 terus kayak misal brutalism, ya udah kamu searching brutalism terus. Kamu pin, setelah itu besok kamu buka Instagram lagi, berandamu akan muncul style desain itu terus. Kayak gitu terus, direpetisi terus. Sampai kamu compile, lalu kamu bikin mood board. Kamu pengen bikin konten kayak gimana, terus kamu, kalau aku sih biasanya kayak aku masukin dulu desain-desain yang bagus, aku share di, aku bisa kayak 50-an atau 100-an style desain, aku masukin di PowerPoint. Terus aku brainstorm sama teman-teman, sama timku, kita mau bikin konten gimana? Oh kontennya harus ngomongin ini, terus angle kameranya mau ada orangnya, ada foto kotanya, terus kan kita udah compile nih di PowerPoint nih. Nah konten itu tuh cocoknya di desain yang gimana gitu. Gitu sih kalau aku. Terjawab ya? Ada satu lagi berarti ya? Konten berat gimana masih relevan. Kayak contohnya masalah sehari-hari yang di sekitar kita, kalian ulas lebih dalam. Kalau kalian ngomongin kota, bagaimana tata kota yang baik dan benar, kayak gitu kan udah banyak yang itu berat banget. Kalau kalian dalami ya wes akan niche aja gitu loh. Contohnya kayak misal kamu kuliah di, ya kenapa sih Semarang panas? Alasan kenapa kipas di kosan kalian nyala terus. Kalian ulas dari sudut pandang tata kota. Kipas kamu nyala terus gara-gara pemerintah Semarang ngelakuin ini. Perspektifnya dibalik. Jadi kayak masalah yang enteng, kamu bahasnya berat. Gitu sih saran dari aku. Oke. Ada yang lain mau merespon? Yang di belakang tuh peserta nggak sih? Kayaknya nggak pernah engage deh. Ya formalitas ini mah. Simple aja. Konten di Tampar kemarin kan, aduh kok, konten di Tampar kemarin, konten di Tampar kemarin banyak Mas, ya kan? Dan terus materi yang tadi sesuai dipaparkan kan, sebenarnya konsep konten di Tampar kemarin tuh termasuk yang mana? Kan ada yang tadi kan ada entertain gitu kan. Nah itu masuk yang mana? Maksudnya kan pastinya kan Mas membuat konten di Tampar kemarin tuh pasti punya konsep dan tujuannya pasti dong. Dan mungkin gak jauh sampai materi yang Mas yang buat. Bener gak? Nah aku minta penjelasan aja kenapa apa sih itu apa ya? Maksudnya entertain atau apa dan alasannya bagaimana gitu. Kenapa milih itu gitu loh.
Simple kan? Semua tahu ditampar nggak sih? Insya Allah udah tahu mas. Terima kasih. Oke. Buka Instagram di sini boleh nggak? Boleh nggak sih? Iya, iya bisa sih sebenarnya. Cuman Nela boleh nggak? Oh, konten ini. Kendal. Ditampar mengukir cerita di Jepara. Mas-mas ditampar sedang mampir di Rembang. Hah? Atau mau full? Tiba-tiba ditampar Kendal. Oke. Itu paling 30 detik. 30 detik atau 20 detik kan malah. Itu tuh sering banget dikomplain sama teman-teman. Alah, masa ngono tok? Alah. Iya. Kenapa aku bikin cepet? Karena biar orang-orang tuh lihat 2 kali. Iya, resonate. Loh kok gitu? Kamu tuh orang yang melihat konten ini berulang kali dan kamu bukan target audiensku. Target audiensku adalah orang-orang Kendal yang baru lihat itu sekali. Cepet biar orang tuh biar cepet sampai akhir terus diulang lagi gitu. Ya emang perspektif pribadi ya ini ya, nggak apa-apa ya. Itu. Biar cepat, biar orang tuh sampai akhir cepat gitu. Pertama itu. Yang kedua emang ditampar itu tuh flow-nya gini. Event, ini hari Selasa gitu. Hari Selasa aku masuk ke venue, aku tuh nggak cuma megang kamera, aku bangun tenda sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 malam ke penginapan, terus take konten jam 10, jam 12 siang itu aku udah sampai di lokasi. Sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 malam nih di lokasi nih. Gimana caranya jam 10 pagi udah ditayang. Itu kali 17. Nggak perlu gitulah. Elah. Saja itu nggak kayak ini kayak gitu, ininya kayak gitu. Pertama itu, kedua singkat yang kedua kenapa nggak ada isinya, sering banget dibilang nggak ada isinya. Udah capek cuy, aduh capek banget, aduh masa ngomong cari narasumber terus aku videonya aku potong. Ya ada sih, ada 1-2 yang videonya narasumbernya aku masukin situ buat narasi itu ada, cuman nggak, paling ada 2-3 atau selebihnya. Gimana caranya, yaitu resonate. Kan salah satu tujuan bikin konten ini kan buat nambah followers juga toh. Ini sebelum running ini tuh cuma 400. Dalam sebulan naik 500 dan itu tuh aku nggak pernah nge-promote. Jadi orang tuh secara organik follow ditampar aja. Itu nggak keren-keren amat ya 500 itu.
Iya itu organik, jadi kayak word of mouth aja gitu loh. 914 followers ini aku yakin ini nggak pernah beli, dan 914 followers ini tuh kalau misal dikonversiin sama orang yang datang, kalau misalnya ini ditampar di Kendal, yang nge-follow ditampar misal ada 30 orang, aku berani jamin 30 orang yang nge-follow di Kendal itu, kita bikin ditampar lagi di Kendal, dia bakal datang. Jadi 900 follower ini tuh aku berani jamin bahwa walaupun angkanya nggak nyampe 1000, kalau misal aku bikin event yang sama, ini tuh adalah followers loyalis. Apa ini pembelaan doang ya? Enggak, tapi bener. Bener. Lalu kenapa awalnya selalu ada titik terakhir cewek ditampar? yang di titik tadi ya kalian udah tahu lah, 5 detik awal. Tapi ada juga yang cowok kok. Mas-mas ditampar sudah sampai di Cilacap Cais. Ini cowok kok itu kok. Tuh, 5 detik awal. Yang kedua, gimana caranya ditampar ini ngerangkum soal heroisme. 5 detik, habis itu heroisme. Tiba-tiba ditampar Kendal. Detik, habis itu heroisme. Titik terakhir ditampar, Ambarawa. Kalau emang 5 detik, habis itu cewek lagi. Surakarta mungkin ya? Di tempat menyala di Surakarta. Tapi ada beberapa yang kayak gitu. Rembang Mas-mas kali ya. ditampar sedang Ini. mampir di Rembang. Mati gunung, gini-gini. Dan satu tips dari aku, kalau misal event kalian nggak ada yang sepi pengunjung, angle kamera itu harus dekat. Gimana caranya venue itu nggak boleh kelihatan kosong? Ada satu aib dari Ditampar, di mana di kota ini banjir, dan tahu ada yang bisa nebak siapa ya, seberapa orang yang datang? 0. Dan ini menggugah ya kesadaran kami selaku pegiat seni dengan Gerobokan. Semoga pegiat-pegiat seni di sini bisa meniru deh. Ya, yang ada tadi itu adalah penampil yang jadi ini, karena bingung ya. Ya Allah, ini gimana ini? Gak ada yang datang. Ada satu kota yang itu tuh yang datang bisa 600-an. Itu di ini. Ini dia di tempat Magelang. Wah, aku tuh berani ambil weight itu, aku berani. Aku berani ambil weight, aku berani ambil drone karena itu. Udah sih itu, Kiras. Alah, bisa aja lah. Gimana? Udah. Udah kok pada diem. Masih ada yang mau lanjut?
teman-teman ya. Tipsnya udah banyak banget nih, kayaknya mesti konsul ini personal nih sama Mas Arief nih kalau membutuhkan. Tadi ada beberapa ya yang butuh tips-tips. Jadi yang dikeluarin di kelas yang generalnya ya. Baik. Oke, terima kasih teman-teman. Kita udah lumayan malam nih, jam 10 kurang 15 menit. Jadi kita close dulu sesi kedua ini. Kalau masih penasaran banget yang masalah teknis, tahu bagaimana menghubungi Mas Arief, ya tadi sudah ketahuan apa saja yang dilakukan, tips-tipsnya tuh yang secara teknis ini yang mungkin kalau ditangkap dalam satu sesi ini untuk orang yang belum terbiasa tuh tidak bisa langsung ya, tapi dengan praktek terus, dicoba terus. Tadi Mas Arief juga sampai sekarang masih melakukan eksperimen-eksperimen dalam kerja-kerjanya juga ya, mana yang paling efektif, mana yang paling berdampak, kayak gitu kan ya Mas Arief ya. Walaupun udah jam terbang tinggi, tapi juga tetap melakukan eksperimen-eksperimen. Terima kasih banyak Mas Arief sudah berbagi dengan kelas PK Kota di sesi kedua. Kita akan berfoto bersama sebelum mengakhiri kelas. Ada Mbak Nela.